Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala wa shifaan min kulli da' amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, akhi wa ukhti fillah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang masih diberikan sehingga pada malam hari ini kita masih mampu untuk hadir melalui Zoom ini dalam rangka mempelajari bahasa Arab. Harapannya kita bisa untuk berangsur-angsur bisa memahami Al-Quranul Karim kalamullah. Karena itulah sebaik-baiknya tujuan, sebagus-bagusnya niat di dalam mempelajari bahasa Al-Quran ini, bahasa Arab ini, yaitu untuk mempelajari kalamullah dan memahami maksud dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasanya, bahasa Rasul, yaitu bahasa Arab. Itu di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga dengan ini menjadi ikhtiar kita dalam rangka memahami pedoman hidup kita tersebut. Semoga Allah mudahkan kita, beri kita taufik dan bimbing kita selalu di jalan Allah tabaraka wa taala. Amin ya rabb. Baik. Kemudian selawat berangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, akhi wa ukhti fillah, kita sekarang mempelajari sorof pertemuan ke-6. Ya, pertemuan ke-6. Berarti sudah 1,5 bulan kita belajar, insya Allah. Kita sudah mencoba menghafalkan tasrif usul, yaitu satu tasrif kemarin, fa'ala yaf'ulu fa'alan. Nah, sudah kita coba untuk mengetahui wazannya. Sebagaimana sebelumnya kami sudah menyampaikan, yang sudah disampaikan sebelumnya bahwasannya dengan mempelajari ilmu sorof ini menghemat waktu kita dalam memahami kosakata-kosakata di bahasa Arab. Ibaratnya mempelajari bahasa Arab dengan ilmu sorof dan tidak dengan ilmu sorof atau langsung saja lihat tulisan terjemahan, lihat tulisan, lihat kamus, langsung belajar menghafal kosakata tapi tidak belajar ilmu sorof. Itu ibaratnya bedanya kalau mempelajari ilmu sorof seperti kita pergi ke suatu tempat pakai kendaraan, pakai motor. Sedangkan kalau dengan tidak mempelajari ilmu sorof, kita belajar bahasa Arab, hafal mufradat dan yang lainnya, itu ibaratkan pergi ke suatu tempat, mungkin ke pasar dari rumah kita, itu jalan kaki, berjalan kaki lama. Kenapa? Karena dengan ilmu sorof itu satu kosakata saja bisa diubah menjadi 12. Ya, Bapak Ibu. Menjadi 12. Dari satu kata ya seperti ini. Ini dari 1 menjadi 12. Kalau ada pertanyaan, ini belum dibahas sebelumnya. Kalau seandainya ada pertanyaan, jadi yang kata asalnya itu yang mana, Ustaz? Tentu ada asalnya. Nah, memang jawabannya di sini ada perbedaan pendapat. Tidak hanya di fikih, di lughah pun ada juga perbedaan pendapat ulama. Itulah luar biasanya agama kita ini, Bapak Ibu. Perbedaannya gimana? Ada dalam mazhab bahasa Arab ini, besarnya ada Kufah, aliran Kufah, dan ada Basrah. Ya, kita tidak membahas itu secara lebih rinci. Cuman dalam perbedaan garis besarnya ada yang berpendapat bahwa asal asal kata dan bahasa Arab itu perpecahannya itu asalnya ini fiil madi. Berasal dari fiil madi. Alasannya nanti salah satunya itulah fiil sulasi mujarrad. Nah, itu kan fiil madinya yang sulasi mujarrad, yang 3 huruf itu asal.
Sedangkan di pendapat yang lain, ini pendapat yang muktabar yang banyak juga dari masdar. Jadi dua pendapat mana yang kuat Ustaz? Nah, ini kan tidak istilahnya bukan masalah yang prinsip yang harus kita ketahui mana yang lebih kuatnya gitu Bapak Ibu. Yang penting kita bisa berbahasa Arab. Jadi ada dua pendapat besar, ada yang mengatakan dasarnya ini dengan madi maklum ini, ada yang mengatakan dasarnya masdar. Makanya dinamakan masdar. Masdar itu kan aslinya kalau secara bahasa salah satu artinya adalah sumber. Sumber atau penyandaran masdar itu secara bahasa. Tapi sekarang kita tidak membahas dari mana asalnya sebetulnya, tetapi yang paling penting daripada kita memusingkan mana yang pendapat lebih kuat, Bapak Ibu akhi wa akhwati fillah, yang paling penting adalah kita memahami madi maklum ini apa maksudnya, artinya apa. Ayaf ulu itu kalau sigotnya mudhari maklum artinya apa? Masdar itu apa artinya, seperti apa mengartikannya. Isim fa'il itu seperti apa mengartikannya. Isim maf'ul itu seperti apa mengartikannya. Sampai ke sini, sampai mudhari majhul. Seperti apa maf'ul. Kalau seandainya kita sudah tahu arti-arti ini, Bapak Ibu, akhi wa ukhti, bentuk-bentuk sigat itu, paham kita, itulah pemahaman dari atau cara kita memahami dari perkataan kami yang mengatakan kalau seandainya mempelajari musharraf itu ibarat kita pergi ke suatu tempat memakai kendaraan cepat. Kenapa? Karena kita tahu langsung satu kata saja bisa kita ubah menjadi 12 dan kita paham artinya, penerjemahnya. Karena kalau dia berubah saja harokatnya, berubah saja satu hurufnya, itu pasti artinya berbeda. Di musharraf itu yang dipelajari Bapak Ibu akhwati fillah. Jadi jangan lupakan selain kita menghafal wazan, kita harus tahu ini bentuk sigotnya ini. Oh, berarti kalau sigotnya ini artinya ini. Seperti madi maklum. Sigotnya madi maklum. Bentuknya kayak fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Ada 3 bentuknya. Itu semua dalam madi maklum. Artinya apa? Kata kerja yang telah berlalu. Kita pahami. Berarti mengartikannya telah nanti. Kerja yang telah berlalu. Yaf'ulu. Ada 3 pula bentuknya. Yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Sigotnya apa? Sigotnya mudhari' ma'lum. Kata kerja yang sedang atau akan berlangsung. Sedang dipakai juga fil mudhari' atau pekerjaan yang akan dikerjakan di masa depan berarti dipakai juga fi'il mudhari'. Jadi, kalau pekerjaannya sedang berlangsung, tidak kita gunakan dengan fi'il madi. Itu Pak akhi waktu fillah. Karena fi'il madi yang telah berlalu. Kenapa di sini madin maklum, di sini mudhari' maklum? Maksudnya apa? Maklum ini adalah diketahui apa yang diketahui subjeknya. Berarti kata kerja ini kata kerja aktif dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesianya. Ini kata kerja aktif juga. Yang di bawah ini majhul. Apa yang majhul? Majhul itu tidak diketahui. Apa yang tidak diketahui? Subjeknya, pelakunya. Berarti dia adalah kata kerja pasif dalam bahasa Indonesia. Kalau aktif me, menggunakan me secara ringkas dalam bahasa Indonesia kan Bapak Ibu akhwati fillah. Tapi kalau pasif menggunakan di. Contoh, kata ba telah menulis, kutiba telah ditulis. Qara'a telah membaca, quri'a telah dibaca. Begitu juga dengan mudhari'nya. Masdar itu penyandarnya isimnya. Seperti kalau mengartikannya seperti ini. Kataba yaktubu kitaban. Kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis, kitaban tulisan. Tulisan. Kenapa kitab itu, buku itu dikatakan kitaban, tulisan-tulisan? Karena dia kumpulan tulisan-tulisan. Makanya kitab, buku. Ada bahasa kitanya. Asalnya apa? Tulisan. Tulisan-tulisan. Kitabatan. Atau kitabatan. Ya, kitabah. Kitabatan. Fa'ilun. Katibun. Orang yang menulis. Maktubun. Yang ditulis. Ini subjeknya. Pelakunya, ini objeknya. Uktub, tulislah. Ini wazan, ini mauzunnya langsung yang kami ucapkan ya Bapak Ibu. La taktub, jangan tulis. Berarti larangannya. Ini perintah, ini larangan. Fi'lul amri, fi'lun nahi. Maf'alun, isim zamannya, waktunya berarti maktabun. Maktabun itu
waktu menulis. Maktabun juga artinya isim makan, tempat menulis maktab. Nah, makanya meja. Meja berarti tempat menulis, maktab dinamakan maktab. Miktabun alat menulis. Kutiba telah ditulis. Yuktabu sedang ditulis. Jadi kutiba itu bisa juga telah ditetapkan atau telah diwajibkan. Seperti kenapa dikatakan kutiba telah diwajibkan, telah ditetapkan? Karena Allah telah menetapkan menulis itu. Tuh, dalam surat yang sudah kita kenal semuanya, kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Gunakan kata kutiba untuk madi majhul. Baik, ini hanya sekedar murojaah dari pelajaran kita yang berlalu. Semoga ini bisa mengingatkan kembali karena memang rentang waktu pelajaran sorof kita ini sekali seminggu saja Bapak Ibu. Tapi sorof ini adalah salah satu cabang ilmu yang penting kita pelajari di awal ini. Baik. Ahlan wa sahlan Ukhti Siti ya, baru masuk ya. Sehat Ukhti Siti? Nah, Ustaz, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kemarin kita sudah mentasrif ini. Nah, tugasnya yang hadir minggu kemarin dibagi satu-satu. Sudah menyetorkan, kami lihat. Sudah dipahami itu. Tujuan itu adalah untuk kita, Bapak Ibu akhi wa akhwati fillah. Tujuan dari tugas-tugas itu yang jelas kami sudah menyampaikan itu kita juga tidak akan menilai saat ini ya. Nanti penilaiannya hanya ketika ujian-ujiannya saja. Tapi kalau sekarang hanya untuk berbentuk latihan agar kita memang betul-betul bisa menguasainya. Kalau ada latihannya kita kerjakan, insya Allah kita lebih paham. Dan yang kedua, latihannya udkur sighata hadhil kalimat. Nah, sebutkanlah bentuk dari kata-kata ini. Nah, ini kemarin juga sudah dibahas madhab. Nah, madhab itu isim makan, isim zaman, mirsam. Mirsam itu adalah isim alat. Usjud fi'lul amr, fi'il amr, su'ila amadi majhul, sudah dibahas kemarin. Uzkur fi'lal madi min hadhil kalimat. Ini juga sudah di apa ya? Sudah kita ini udah kita bahas kemarin Niza. Yang udah Ustaz, latihan udah. Latihan 3 ini udah ya. Lihat tarjih dari Sudah. kata apa sudah ya? Sudah. Okay. Akan menanyakan apa dari kata apanya. Insyaallah kalau udah mengerti dari kata apanya, kita akan paham. Kenapa? Karena juga untuk melihat kamus dalam bahasa Arab, kamus yang secara umumnya ya Bapak Ibu akhwati fillah, tapi ada juga memang ada kamus kontemporer kayak kamus Al-Asri itu memang sudah per abjad tuh sudah ada semuanya, udah tebal ya. Tapi kalau kamus Munawir, kamus yang pada umumnya, melihat kamus itu misalnya kita menemukan di dalam itu, di dalam tulisan atau kitab itu makhraj misalnya kan, makhraj itu tidak bisa kita lihat di huruf mim, tapi kita lihat kosakata asal katanya dari fi'il madinya. Berarti apa makhraj dari khoroja. Berarti kita lihat di kata kho. Nah, nanti ada baru ketemu dia. Tapi kalau di kamus Al-Asri yang tebal, kami ada kamusnya. Insyaallah besoklah diperlihatkan dari sumber mana. Itu memang makhraj ini bisa dicari di huruf mim. Tetapi kamus pada umumnya dilihat kata asalnya. Nah, itulah guna ilmu sharaf. Kemarin juga sudah kami minta ini ditulis sambil koreksian dari tugas kita Bapak Ibu akhwati fillah yang sudah mengumpulkan tugas, atau bagi yang belum, misalnya yang baru gabung sekarang bisa langsung memahami. Ini apa tugasnya? Imla'il faragha bil kalimatil munasibah. Imla, isilah al faragha yang kosong. Ini yang kosong. Kita artikan ini dulu. Mufradat, penambahan mufradat kita. Mufradat kita yang sudah diketahui itu tolong diulang-ulang lagi Bapak Ibu akhwati fillah, betul-betul diingat. Nah, imla itu aslinya isilah. Bentuknya apa? Sigotnya apa imla ini? Imla ini sigotnya adalah fi'il amr dari kata mala'a imla'u, imla. Al faragha yang kosong. Al faragha itu kosong. Makanya kan ada hadis Bapak Ibu. Ada hadis apa namanya? Nikmatani, dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, apa itu? As-sihhatul wal faragh.
Nah, waktu sihat dan farok. Farok itu waktu luang. Luang atau kosong. Bil kalimati dengan kata-kata. Dengan kata-kata. Bil kalimati dengan kata-kata. Bentuknya bentuk jamak. Dengan kata-kata. Ya, dengan kata-kata. Al-munasibah. Al-munasibah ini artinya yang sesuai. Yang sesuai atau yang cocok. Boleh yang sesuai, boleh yang cocok. Yang sesuai. Nah, jadi di sini berarti yang farok ini nih, yang titik-titik ini diisi dengan kata-kata yang sesuai. Sesuai dengan apa? Dengan ini, yakfuru ini. Isim fa'ilnya apa? Itu yang kita coba kita apa namanya? Kita praktekkan Bapak Ibu akhi waqti fillah. Coba kita praktekkan. Tapi sebelumnya lihat arti ini dulu, artikan ini dulu. Coba kita baca tanpa open mic. Ya, coba melatih lidah kita saja. Ikuti kami. Imla'il faragha bil kalimatil munasibah tanpa open mic. Sekali lagi. Imla'il faragha bil kalimatil munasibah. Nah, coba kami cepat. Coba koreksi diri masing-masing Bapak Ibu akhi fillah. Udah bisa enggak mengikutinya atau baru pelan-pelan? Kalau pelan-pelan, coba diulang-ulang terus. Seperti ini. Imla'il faragha bil kalimatil munasibah. Imla'il faragha bil kalimatil munasibah. Kalau seandainya masih belum bisa secepat itu, pelan-pelankan dulu. Imla'il faragha, yang jelas kita walaupun terpatah-patah kita lancar mengucapkannya. Ini membantu untuk membaca nanti, membaca Bapak Ibu akhwat. Imla'il faragha bil kalimatil munasibah. Kalau lambatnya imla'il faragha bil kalimatil munasibah, dan dipahami artinya. Imla isilah al faragha yang kosong, bil kalimati dengan kata-kata, al munasibah yang sesuai. Baik. Sudah? Kita lanjut saja. Oke. Silahkan open mic Bapak Ibu akhi waqti fillah. Kita main langsung saja, main babak rebutan. Oke, siapa yang bisa langsung sebutkan. Ini al kalimat, kata-katanya adalah yakfuru. Yakfuru ini sigotnya apa Bapak Ibu? Yakfuru. Sigotnya apa? Kafaro, Ustaz. Oh, Kafaro. kafaro itu bukan sigotnya, Bu. Pertanyaan kami perhatikan dulu, Bu. Bukan. Sigotnya apa? Kalau Yang kafaro berarti dari maklum. mudhari' Maju. yang Ibu jawab Mudare tadi. malu, mudare malu. Betul, Bu. Kalau Mudare yang Ibu malu jawab apa? tadi, yang Ibu jawab tadi berarti asalnya ya. Fi'il madinya. Asalnya iya, maaf. Iya, betul. Cuman Iya, iya. pertanyaannya Mudare malum. sigotnya. Ya, Bu. Mudhari' ma'lum. Iya, iya, iya. Sigotnya mudhari' ma'lum. Mudare malum ya, Ustaz. Jadi kalau dari fi'il madinya kafaro, betul Ibu. Kafaro, iya, iya. Oke, isim fa'ilnya kira-kira apa Bapak Ibu akhwati? Kafirun. Kafirun, mumtaz. Oke, oh iya lupa kami. Yakfuru ini apa artinya, Bu? Yang ingkar. Sedang Yang ingkar. mengingkari. Ini, Bu. Sedang ingkar. Yakfuru dulu, yakfuru. Yang ini. Apa artinya? Sedang Ya, mengingkari, sedang mengingkari. Sedang mengingkari. Dia bisa artinya sedang mengingkari, Bu. Bisa artinya sedang menutup, ya. Bisa artinya sedang kafir, ya, langsung kafir. Iya, iya. Bahasa kitanya. Jadi itu, Ya. sedang mengingkari, sedang menutup. Nah, jadi kafir ini, kafaro itu menutup juga, iya, menutup. Makanya dikatakan kafir itu orang-orang yang menutup apa? Menutup dirinya dari kebenaran. Itu indahnya bahasa Al-Quran, Bapak Ibu. Kafir itu bukan yang bukan manusia, bukan itu arti kafir. Kafir itu dalam segi bahasa adalah orang yang menutup dirinya dari kebenaran. Jadi kafar. Makanya setiap kita selesai belajar atau mendengarkan kajian, selalu sering ustaz-ustaznya mengulang apa? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Tadi kata kafaro juga. Apa kafaratul itu? Menutup. Baik. Jadi sedang mengingkari boleh, sedang menutup boleh, sedang kafir boleh. Oke, sekarang kafir. Kafir berarti apa? Kalau kafirnya apa artinya, Bu? Orang yang mengingkari, orang yang menutup. Orang yang mengingkari atau orang kafir, ya. Bisa juga langsung orang kafir. Ya. Oke, baik, Bu. Syukran. Oke, rebutan langsung saja. Fi'lul amri. Fi'il amarnya apa?
Ukfur. Apa Iza? Ukfur. Fur. Ukfur, mumtaz. Ukfur ya. Tulisan ukfurnya hamzahnya hamzah wasol. Nah, ini perhatikan, ini penting. Ini bukan istilahnya ada penulisan hamzah dan tidaknya, misalnya kepala hamzah seperti ini dengan tidak itu ada pengaruh besarnya. Nah, nanti insya Allah kita akan masuk kepada penjelasan itu insya Allah. Nanti Bapak Ibu, tidak sekarang. Tapi yang jelas sekarang sesuaikan. Kalau ada kepala hamzahnya, hamzah kotok namanya, pakai. Tapi kalau tidak, tidak. Kalau ini, kalau untuk fi'il amr dalam posisi fi'lu sulasi mujarrad, sekarang yang kita pelajari namanya al-fi'lu sulasi mujarrad. Fi'il 3 huruf yang aslinya 3 huruf. Ya, ada 6 wazannya nanti. 6 wazan tasriful usulnya. Ah, itu yang kita pelajari sekarang. Jadi, khusus untuk al-fi'lu sulasi mujarrad ini yang kita pelajari sekarang, fi'il amarnya hamzah wasol. Tak ada kepala hamzahnya. Nah, itu diingat ya. Oke. Sekarang kita jelaskan lagi Bapak Ibu akhwati fillah. Untuk menentukan fi'il amar ini lihat fi'il mudhari'nya. Samakan dulu ainul fi'ilnya. Ainul fi'ilnya kan ini huruf fa, ainul fi'ilnya. Samakan harokatnya. Kalau ini fu, ini juga fu. Kalau ini kasroh, ini harus kasroh juga. Kalau ini fathah, ini juga fathah. Bedanya kalau ini domah, maka hamzahnya ikut domah. Tapi kalau ainul fi'ilnya ke fathah atau kasroh, fathah sama kasroh di hamzahnya sama. Sama-sama apa? Sama-sama kasroh. Sama-sama kasroh. Oke. Baik, nanti kita akan contohkan. Isi makannya apa Bapak Ibu akhwati fillah? Silakan rebutan. Isi makannya apa? Makfarun. 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 Mumtaz. Makfarun. Ya, makfarun. Ini ro nih, bukan wa. Makfarun. Oke. Isim maf'ulnya? Isim maf'ulnya apa? Makfurun. Makfurun. Makfurun salah. Makfurun. Makfurun. Wah, mumtaz. Makfurun. Makfurun yang diingkari atau yang ditutup. Oke. Makfurun. Baik, rokiba. Rokiba kira-kira isim fa'ilnya apa Bapak Ibu? Akhwati fillah. Rokibun. Rokibun. Mumtaz, Bu. Apa artinya rokibun, Bu? Apa rokibun? Rokiba apa artinya rokiba? Nah, sekarang Mengendarai. mengendarai. Telah mengendarai. Rokiba itu telah mengendarai, betul Bu. Dari kata mengendarai. Kami buat aja mengendarainya ya. Tapi kalau fi'il madinya adalah telah mengendarai. Oke. Iya, telah mengendarai. Rokibun berarti Yang mengendarai. yang mengendarai. Ini saja kita artikan ya. Oke. Rokibun yang mengendarai. Oke, mumtaz. Paham berarti dengan sikotnya. Fi'il amarnya apa, Bu? Irkab. Irkub. Irkub. Irkab. Irkub. Irkab. Apa nih? Kalau saya irkab. Irkab. Anak irkab. Ya, kalau Rabiatul Adawiyah irkab. Kalau Iza? Irkub. Irkub. Kalau Makna? Irkib tadi. Irkib. Yang betul adalah Bu Rabiatul Adawiyah irkab. Kenapa irkab? Ini dicari dulu fi'il mudhari'nya apa? Rokiba yarkabu. Fi'il mudhari'nya yarkabu. Yarkabu. Nih, kita tulis di samping sini. Ini fi'il mudhari'nya. Jadi patokannya Makna. Kalau tadi Makna irkib kan, mungkin melihat di sini. Dia patokannya bukan fi'il madi, patokannya fi'il mudhari'nya. Apa fi'il mudhari'nya? Itu kita ketahui dulu. Rokiba yarkabu. Rokiba yarkabu. Jadi K-nya tetap K, irkab jadinya irkab.
Ya, irkab. Baik, apa irkab artinya? Kendarailah, ya. Betul, Bu? Itu artinya, Bu, Rabiatul Adawiyah? Iya Ustaz, kendaraan atau supir lah. Atau supir lah, ya. Supir lah Tadi gitu dapat ya. Supir lah. kendarailah itu. Supir, nyupir lah ini. Nyupir lah. Rupanya dia pergi ke sumur kan menyuci piring kerjanya. Nyupir. Iya. Baik, Nyuci Bapak Ibu. piring. Iya. Baru nyambung Nyupir Ibu. nyuci piring. Iya, iya, iya. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu Astagfirullah. Berarti apa? Isi makannya apa? Markabun. Markabun mungkas. Markabun. Markabun. Ininya? Markubun. Markubun. Ini markabun tempat mengendarai, tempat mengendarainya. Markubun berarti yang dikendarai. yang dikendarai. Apa markub? Bisa jadi markub itu sepeda atau bisa jadi markubnya adalah mobil atau apa? Apa yang dikendarai? Markub. Atau bisa jadi binatang tunggangan. Nadhron. Nadhron ini apa artinya kira-kira Bapak Ibu akhi wakti? Melihat. Betul Mak. Melihat. Melihat. Kalau nazronnya bisa melihat, bisa penglihatan ya. Masdarnya penglihatan. Atau kalau nazronnya itu lebih kepada penglihatan. Dari kata apa? Dari kata nazoro, ya nazoro. Nazoro telah melihat. Nazoro ini artinya telah melihat. Sedangkan nazron penglihatan. Tergantung kalimatnya. Bisa dia diartikan penglihatan nanti, bisa juga dia diartikan melihat. Tapi kalau dia benda, bukan kata kerja, tak berapa waktu, jadi cepatnya penglihatan. Oke, isim fa'ilnya apa? Nasirun. Nazirun. Ya. Nazirun. 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 Apa artinya, Bu? Bapak Ibu? Orang yang melihat. Yang melihat. Orang yang melihat atau yang melihat. Mumtaz. Fi'il amir? Fi'il amarnya? Unzur. Unzur. Betul. Karena dia nazoro Unzur. Nazoro yanzuru. Jadi unzur. Ya. Nazoro yanzuru. Unzur. Betul. Lihatlah. Artinya lihatlah. Langsung saja kami mengartikannya. Lihatlah. Oke. Isim makanya Manzorun. Manzorun, tempat melihat. Manzornya apa? Itu tempat melihat. Tempat melihat atau waktu melihat. Di manzor itu apa? Bisa diartikan pemandangan. Pemandangan itu kan tempat melihat. Penglihatan kita atau tempat kita penglihatan itu adalah pemandangan. Manzor. Ma'jmala hadzal manzor. Betapa indahnya pemandangan ini. Manzor. Bisa diartikan pemandangan. Oke, manzor itu tempat melihat. Bisa diartikan pemandangan. Manzorun. Manzu apa? Isim apanya? Isim maf'ulnya? Manzurun yang dilihat. Manzur yang dilihat. Oke. Yang kelihatan apa melihat? Yang terlihat bukan Ustaz? Yang terlihat bisa juga, Bu. Bisa. Ya. Yang dilihat atau yang terlihat. Kayak tadi markub yang dikendarai atau yang terkendarai bisa. Makfur juga bisa yang diingkari atau yang teringkari. Bisa, tergantung kalimatnya nanti Bapak Ibu. Ya. Bisa. Betul, Bu. Bisa. Tergantung kita mana enaknya pakai yang ternya atau yang dinya. Tergantung nanti kita membaca kitab, kemana lebih masuknya. Itu. Tapi Bapak Ibu, akhwati fillah. Lanjut, yarkudu. Yarkudu dari kata apa kira-kira, Bu? Oke, waktu fillah. Semuanya, Bapak Ibu. Yarkudu itu dari kata apa? Fi'il madinya apa? Rokodo. Apa? Apa Pak Ma'ah? Rokodo. Ya, Rokodo. Salah Ma'ah. Rokdun. Dah.
Fi'il madinya, fi'il madinya. Fi'il madi. Oh, madi. Yaf'ulu. Yaf'ulu, Ustaz. Itu sigotnya, Iza. Oh, fi'il madinya. Fokus Mudhari dengan maklum. pertanyaannya. Ya, fokus dengan pertanyaan. Fi'il madi. Mudhari maklum. Kalau mudhari Rokoda. maklum itu sigotnya. Kalau Rokoda. yaf'ulu berarti itu berarti apa namanya? Itu wazannya. Isim fa'ilnya. Wazan. Oh, semua. Madi apa tadi Mangga? Mangga jawab tadi. Rokada. Rokada. Rokoda. Rokoda, betul Mangga. Rokoda, masdarnya rukudan. Apa artinya? Apa artinya Bapak Ibu? Baring. Apa? Berbaring. Berbaring bisa. Bagus, Muntazah. Berbaring atau tidur, ya, tidur atau berbaring. Ya, betul. Berbaring atau tidur. Oke. Nah, tidur atau berbaring, sedang tidur atau sedang berbaring. Mumtaz. Isim fa'ilnya apa? Rokit. Nah, insya Allah kalau isim kita percepat aja Bapak Ibu, hari udah jam 9. Soalnya kami yakin kalau isim fa'ilnya tidak ada yang salah. Rokit sama fa'il. Mungkin yang membuat ragu ini fi'il amr ini. Fi'il amrnya mungkin. Kira-kira apa kalau ini? Urkud. Urkut. Urkut. Mumtaz. Kalau isim fa'ilnya kami yakin sama semua. Urkut. Ini Markodun. 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 Markodun ini Markudun. Markudun. Mumtaz. Artinya apa? Rokit yang tidur. Urkut tidurlah. Markot adalah tempat tidur atau tempat berbaring. Markudun yang dibaringkan atau yang terbaring. Yang dibaringkan atau yang terbaring. Ya. Yashrobu. Dari kata apa yashrobu? Fi'il madinya apa Bapak Ibu? Syariba. Syariba. Apa artinya? Minum. Yang minum. Sedang minum. Sedang minum. Bagus. Mumtaz. Yashrobu artinya sedang minum. Orang yang minum? Yang minum apa? Syaribun. Yang minum syaribun. Minumlah. Ishrob. Ishrob. Ya, fi'il madinya. Fi'il mudhari'nya lihat ya, betul Bu. Ishrob. Ishrob ya. Fathah dia. Ini kasroh. Ishrob. Tempat minum? Mashrobun. Mashrob. Yang diminum? Mashrubun. Masrubun. Mumtaz. Masrubun. Oke. Fathan. Fathan apa artinya, Bu? Membuka. Kalau fathan itu lebih kepada pembukaan ya atau terbuka. Ya betul, membuka. Membuka ya, kita artikan fiilnya dari fataha. Fataha yaftahu, membuka. Fataha yaftahu. Fathan. Masdarnya fathan. Isim fa'ilnya apa? Fatihun. Fatihun, yang membuka. Muhammad Al-Fatih yang membuka, Konstantinopel. Fi'il amr Iftah. bukalah ya. Iftah. Bukalah. Ini salah apa? Iftah, bukalah. Isim makannya Miftahun. Isim makannya Bu. Miftahun. Maftahun. Maftah Bu. Miftah itu isim alatnya Bu. Ini Maftah. pertanyaannya isim makan. Iya. Iya Bu. Maftahun. Isim apa yang terbuka atau yang dibuka? Maftuhun. 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 Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Tunggu. Ghasala ghassun.
Taib. Inilah silakan diisi kolom-kolom yang di bukunya masing-masingnya Bapak Ibu. Di kitabnya saja, tidak usah di buku tulis, tapi kitabnya saja kita tulis ya. Kitabnya saja kita tulis, kita pahami langsung. Dan bagi yang mungkin masih ada kesalahan di fi'il amarnya yang kami lihat di tugas itu, perbaiki di fi'il amarnya. Bapak Ibu akhi waktu fillah ya. Karena di sini lihat rumusnya yang tadi. Nanti akan kita lebih jelaskan lagi. Baik, kita lanjutkan insyaallah materi kita pada ini masih latihan dari kemarin. Ini materi intinya sekarang. Ini sudah kita bahas kemarin ya, Iza? Sedikit Ustadz. Abwabu Tsulasil Mujarrad ini udah ya? Sudah, cuman secara tepat aja kemarin. Ini ya. Ini kita ulangi lagi Bapak Ibu akhwati fillah. Abwabu Tsulasil Mujarrad. Bab-bab apa? Sulasi mujarrad. Fi'il sulasi yang 3. Yang fi'il madinya 3 huruf ya. Mujarrad, ya mujarrad itu tambah-tambahan. Berarti memang 3 huruf fi'il madinya. Kalau mazid nanti dia asalnya 3 tapi ada tambahan, makanya fi'il madinya tidak 3 huruf. Tapi kalau sulasi mujarrad berarti fi'il madinya 3 huruf. Ini wazannya, ini wazan. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, itu bab 1. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Nah, kita bacakan tanpa open mic ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Ini bab pertama. Mauzunnya adalah ghasala ghaslan. Nah, berarti ghasala yaghsilu ghaslan. Apa artinya? Mencuci. Ini asalnya mencuci ya. Nanti diartikan sesuai dengan sigot masing-masing. Asalnya mencuci. Jalasa asalnya duduk. Artikan dengan sigot masing-masing. Berarti apa ini? Jalasa yajlisu julusan. Nah, masdarnya julusan. Kenapa masdarnya dibuat di sini? Karena masdar tidak ada rumus khusus untuk 6 bab ini. Untuk al-fi'lu sulasi mujarrad masdarnya tidak mengikut rumus, tidak selalu dia mengikut fa'lan. Ada yang seperti fa'lan, seperti ghaslan, mirip. Ada yang tidak seperti julusan, tetapi tetap kita menghafal di wazannya nanti dengan fa'lan untuk memudahkan kita. Tetapi yang perlu diingat dia tidak ada rumus. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ada gangguan teknis sedikit, ada suara tukang memukul ya. Baik. Lanjut juga ghafara yaghfiru ghufranan. Nah, ini masdarnya. Makanya ditulisnya masdarnya karena masdarnya tidak ada rumus. Makanya ghafar di mauzunnya ghafara yaghfiru ghufranan. Kan tidak mirip dengan fa'lan ini. Makanya ditulis ya Bapak Ibu, ditulisnya masdarnya. Jadi apa? Jangan nanti ghufran, masdar dari ghufar apa ghufran? Salah. Masdarnya apa? Ghufranan karena dia tidak ada rumus. Ghafaro mengampuni ya. Artikan dengan sesuai dengan sigotnya. Ini mufradatnya langsung kita berikan. Mengampuni. Oke, mengampuni. Ghasala yaghsilu ghaslan, mencuci. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu, istimak. Insyaallah dengan mendengarkan kita kalau diulang 2 kali bisa untuk menghafal mufradatnya insyaallah. Ghasala yaghsilu ghaslan, mencuci. Jalasa yajlisu julusan, duduk. Jalasa yajlisu julusan, duduk. Artikan sesuai sigotnya masing-masing nanti. Ghafara yaghfiru ghufranan, mengampuni. Ghafara yaghfiru ghufranan, mengampuni. Kasara yaksiru kasran. Kasara yaksiru kasran. Mematahkan, dia dua bisa artinya mematahkan atau merusak sekarang apa yang kita pakai? Mematahkan saja kita pakai dulu. Atau merusak. Bisa artinya mematahkan, merusak. Kasaro yaksiru kasran, mematahkan. Kasaro yaksiru kasran, mematahkan. Hamala yahmilu hamlan. Hamala yahmilu. Kenapa fi'il mudhari'nya tidak ditulis dengan ini? Karena dia sudah pasti mengikut ini. Ada pasti mengikut ini. Ini ditulis karena dia belum tentu mengikut ini, makanya ditulis lagi. Hamala yahmilu hamlan, membawa. Hamala yahmilu hamlan, membawa. Halaka yahliku halakan, menghancurkan.
menghancurkan. Halak berarti menghancurkan. Pakai H besar. Halaka yahliku, halakan, menghancurkan. Itu mufradat bab yang pertama, yaitu fa'ala yaf'ilu fa'alan. Apa kalau ditanya nanti apa bab pertama dari abwabus tsulatsal mujarrad? Fa'ala yaf'ilu fa'alan. Mauzunnya apa? Mauzunnya ini. Ini hanya sebagian, ada nanti yang lain lagi. Oke, silakan dicatat Bapak Ibu, artinya kita main cepat saja Bapak Ibu waktu fillah ya, karena waktu sudah buru. Kita selesaikan ini, nanti ada di tabelnya, kami akan menjelaskan dan itu dihafalkan. Karena di sini kunci ini memang menghafalkan. Jadi sebelum menghafalkan, coba untuk memahami secara komprehensif. Baik, kita lanjutkan ke bawah. Bab keduanya lagi. Bab keduanya, bab fa'ala yaf'ulu fa'alan. Bab kedua adalah fa'ala yaf'ulu fa'alan yang sudah kita hafalkan sebelumnya. Fa'ala yaf'ulu fa'alan berarti bab 2. Itu yang sudah dihafalkan kemarin. Ini babnya, letak bab-bab ini Bapak Ibu akhwati fillah ya. Setiap kitab ada perbedaan nantinya. Bisa jadi di kitab kalau Muyassar ini bentuknya. Di kitab yang lain nanti bisa jadi berbeda. Bisa jadi bab pertamanya fa'ala yaf'ulu fa'lan. Kalau di silsilah Lughatil Arabiyah yang dikeluarkan Lipia, kalau tidak salah bab pertamanya fa'ala yaf'ulu fa'lan ini. Kalau salah. Di sini bab kedua dia letaknya. Itu yang kita hafalkan tadi. Mauzunnya adalah mauzunnya nasoro yansuru. Ikut ini lagi. Yansuru nasron, menolong. Kita artikan mufradatnya menolong. Artikan sesuai sigotnya nanti. Menolong. Nasoro yansuru nasron, menolong. Nasoro yansuru nasron, menolong. Kata bayak tubuh kitaban, ini menulis. Ini kita tidak artikan, sudah sering berulang. Nazor yang zuru nazron, melihat, tidak artikan lagi, tidak ditulis lagi artinya, sudah tadi. Kafaro yakfuru kufron. Kafaro yakfuru kufron. Masdarnya kufron. Kufron tadi sudah juga mengingkari, tak kita artikan lagi. Rokoda yarkudu rukudan, rokoda yarkudu rukudan. Tidur atau berbaring. Tak kita artikan lagi. Abada ya'budu abadan. Abada ya'budu abadan, menyembah. Abid yang menyembah. Bisa artinya menyembah, bisa artinya beribadah, ya, beribadah. Beribadah atau mengibadahi, mengibadahi. Abada ya'budu, menghambakan diri, menyembah, beribadah, menghambakan diri, abdun itu kan budak, hamba, berarti abdun sesembahan. Jadi itu artinya Bapak Ibu. Oke, itu dari bab yang kedua. Bab yang ketiga, fa'ala yaf'alu fa'lan. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Ingat tadi yang kami jelaskan, fa'ala ini ada 3 bentuknya. Fi'il mudhari'nya ada 3. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu. 3 dia. Ketiga-tiganya ada. Fa'ala yaf'ilu ada, yaf'ulu ada, yaf'alu ada. Itu di fi'il madinya yang fa'ala. Itu diingat dulu. Mauzunnya mana'a menghalangi, mana'a yamna'u man'an. Mana'a yamna'u man'an. Menghalangi atau mencegah. Bisa menghalangi, bisa mencegah. Mencegah bisa. Melarang juga bisa. Oke, tapi menghalangi, mencegah saja dulu. Ya Bapak Ibu. Fataha yaftahu fathan, membuka. Ini sudah sering sebetulnya keluar, tapi nggak apa-apa, kita tulis saja. Membuka. Jama'a yajma'u jam'an, mengumpulkan. Oh ya, Iza, pertemuan kemarin belum kita artikan kan? Belum, Sudah? Ustaz. Belum ya? Oke. Belum. Berarti karena sudah di akhir-akhir waktu ya. Di materi baru berarti. Jama'a yajma'u jam'an, mengumpulkan. Jama'a yajma'u jam'an, mengumpulkan. Oke. Ja'ala yaj'alu ja'alan. Ja'ala yaj'alu ja'alan. Ja'ala yaj'alu ja'alan, menjadikan. Nanti artikan sesuai sigotnya. Menjadikan.
menjadikan. Masaha yamsahu mashan, mengusap. Bisa juga menghapus ya, menghapus bisa juga. Menghapus bisa mengusap. Nah, di sini kita artikan saja mengusap. Dia bisa mengusap, bisa menghapus. Masaha yamsahu mashan. Dari kata inilah al-mahsih itu. Al-mahsih. Baik, dhahaba yadhabu dhihaban. Dhahaba yadhabu dhihaban bisa, dhahaban juga bisa. Dhahaban atau dhihaban. Tapi di sini kita pakai dhihaban. Dhahaba yadhabu dhihaban. Dhihaban. Apa artinya? Pergi. Pergi. Oke, itu bab yang ketiga. Oke, berarti 3 bab ini fa'ala selesai. Di fi'il madinya. Selanjutnya, kita lanjutkan. Langsung aja catat ya Bapak Ibu. Akhir waktu filah, kita mengejar waktu insyaAllah. Bab keempatnya. Bab keempatnya dari fa'ala tadi fi'il madinya berubah menjadi fa'ila lagi. Karena fa'ala sudah selesai. Sudah ketiga-tiganya ada. Cuman di fa'ila hanya ada fa'ila yaf'alu dan fa'ila yaf'ilu. Sedangkan fa'ulu yaf'ulu tidak ada. Nah, ini diingat. Di fa'ila tidak ada yaf'ulu. Kalau fa'ala ada ketiga-tiganya. Ada yaf'alu, yaf'ulu, yaf'ilu. Ingat ya Bapak Ibu akhir waktu fillah, perubahan di fi'il mudhari'nya hanya ada pada ainul fi'ilnya. Sedangkan di fi'il madinya fa'ala, di fi'il mudhari'nya ainul fi'ilnya bisa fathah, bisa kasrah, bisa dhammah. Namun di fa'ila fi'il mudhari'nya hanya ada kasrah dan fathah saja, tidak bisa dhammah, itu ingat. Jadi bab yang keempatnya dulu fa'ila yaf'alu fa'lan. Mauzunnya hamida yahmadu hamdan. Hamida yahmadu hamdan, memuji. Memuji. Nanti artikan sesuai sigotnya. Kalau hamida berarti telah memuji gitu. Tapi asalnya memuji. Hamdan, pujian, ya. Hamdan, pujian. Alhamdu. Pujian, segala puji. Hamdan katsiran. Puji-pujian yang banyak. Kepada siapa? Kepada Allah. Sami'a yasma'u sam'an, mendengar. Sami'a yasma'u sam'an, mendengar. Sami'a yasma'u sam'an, mendengar. Lanjut. Alima ya'lamu ilman. Alima ya'lamu ilman, mengetahui. Alima mengetahui atau mengilmui ya, boleh. Mengetahui, mengilmui. Ilman berarti apa? Kalau mengetahui berarti ilman apa artinya? Pengetahuan. Ya, pengetahuan atau ilmu. Ilmu pengetahuan ada di bahasa kita. Pengetahuan. Amila, hati-hati. Alima dengan amila mirip. Cuman hanya bertukar letak mim dengan lam. Amila, mengamalkan. Mengamalkan atau mengerjakan. Ya Bapak Ibu akhir waktu fillah. Amila itu dua artinya. Mengamalkan bisa, mengerjakan bisa. Mengamalkan itu kan mengerjakan dia. Amila. Masa ta'amal? Apa yang kamu kerjakan? Amila ya'malu amalan. Amalan. Amalan sudah bersifat kita amalan atau pekerjaan. Bisa juga. La'iba yal'abu la'iban. La'iba yal'abu la'iban. La'iban ini permainan. Atau la'iba ini main. Memainkan. Mainkan. Atau main ya, main. La'iba ini berartikan main saja tuh. Main. La'iban berarti mainan. La'ibannya berarti mainan. Main. Ajiba ya'ajabu ajaban. Ajiba ya'ajabu ajaban. Ta'jub. Ajiba ini bisa ta'jub, bisa heran. Bisa ta'jub, bisa diartikan ta'jub, bisa diartikan heran. Tergantung konteks kalimatnya. Sekarang kita artikan aja ta'jub loh. Kagum. Ta'jub atau kagum. Ajiba ya'ajabu ajaban. Bisa heran. Wajibna. Kata Umar bin Khattab di hadis Arba'in yang kedua. Ketika ada seseorang yang datang, dia tidak dikenali, yaitu malaikat Jibril yang menyamar, yang menyerupai diri sebagai manusia. Dia bertanya kepada Nabi, dia pula yang membenarkannya. Ajibna lahu, kata Umar. Kami heran kepada mereka, kepada dia. Heran atau takjub, heran ya, keheranan. Bisa juga artinya takjub atau kagum.
Ajiba ya'jabu ajaban. Ya. Itu mauzunnya. Ada mauzun yang lain selain ini? Ada banyak. Bapak Ibu akhwati fillah. Nah, jadi kalau ini berarti la'iba itu tak bisa la'aba ya. Jangan dia, oh berarti dia bisa enggak dari la'abanan? Enggak. Ini wazan mauzun ini menyesuaikan kepada wazannya nanti. Kalau ini la'iba yal'abu. La'iban berarti wazannya kemana? Ke bab 4. Dia tidak akan bisa ke bab 1. Tidak bisa diubah. Oh, jadi kami ubah saja menjadi la'aba yal'abu la'ban. Tidak bisa. Dia sesuai dengan sudah pada kodratnya masing-masing. Sudah ditentukan dia seperti ini dalam bahasa Arabnya, tinggal kita menyesuaikan lagi nanti wazan yang cocok. Agar kita mengetahui artinya secara keseluruhan. Perubahan-perubahan katanya, perubahan struktur katanya ada artinya. Tetapi secara asalnya ini, berarti dia ke wazan. Kalau la'iba yal'abu la'iban, berarti dia wazan 4. Kalau fataha yaftahu fathan, berarti dia ke bab wazannya di bab yang ketiga. Seperti itu Bapak Ibu akhwati fillah. Baik. Yang kelima masih fa'ila. Fa'ila yaf'ilu fa'lan lagi. Mauzunnya adalah hasiba. Hasiba yahsibu husbanan. Husbanan. Hasiba yahsibu. Hasiba yahsibu husbanan. Hasiba itu menghitung atau memperkirakan bisa. Menyangka juga bisa. Nanti kita arti menghisap atau memperkirakan. Kalau kita sesuaikan aja di kamus ini dulu Bapak Ibu. Di kamus kita ini apa ya? Di halaman belakang. Kalau ada kitabnya lihat saja ada kamus di halaman belakang. Kalau mau menambah-nambah mufradat, ingin cepat menambah-nambah mufradat, silahkan lihat aja kamusnya, silakan dipelajari dan dihafalkan Bapak Ibu akhwati fillah. Oke. Ada kamusnya, ada wazannya. Ada wazan fa'ala yaf'ilu ini saja bentuk-bentuk katanya di halaman 59. Coba lihat di halaman 59 ada di wazan fa'ala yaf'ilu. Nanti di wazan yang kita pelajari sekarang fa'ila yaf'ilu fa'lan berarti di halaman ada di halaman 65. Di sini hanya 3 dibuat. Wasnu fa'ila yaf'ilu. Apa saja? Hasiba yahsibu husbanan. Apa di sini? Di sini mengira. Mengira itu kan bisa memperhitungkan. Mengira. Di sini di kamus kita dibuatnya artinya mengira. Kita ikuti saja dulu sesuai kitab. Tapi artinya banyak Bapak Ibu akhwati fillah ya. Mengira. Bahasa Arab ini itu kekayaan. Husbanan. Na'ima yan'amu ni'mah. Na'ima afwan, bukan na'ima yan'amu. Na'ima yan'imu. Na'ima yan'imu. Na'ima yan'imu ni'matan. Apa itu? Menikmati. Nikmat tuh ya nikmat, menikmati. Na'ima itu berarti na'ima telah menikmati. Nikmah apa? Ya nikmat. Baik. Sekarang wazan yang terakhir. Wazan terakhir fa'ula. Ada fa'ula. Ainul fi'ilnya dhammah. Tetapi untuk mudhari'nya hanya satu saja. Dia tidak bisa fa'ula yaf'alu, fa'ula yaf'ilu. Tak bisa. Ya hanya bisa fa'ula yaf'ulu saja. Fa'ula yaf'ulu fa'lan. Mauzunnya apa? Karuma yakrumu karaman. Karuma yakrumu karaman mulia. Mulia ya, mulia atau mulia memuliakan. Memuliakan bisa juga. Saluha yasluhu sulhan. Saluha yasluhu sulhan. Saluha itu memperbaiki atau baik. Memperbaiki atau baik. Saluha atau baik ya. Ba'uda jauh. Jauh. Ba'uda itu jauh atau menjauhkan. Ba'uda yab'udu bu'dan. Ba'uda yab'udu bu'dan, jauh atau menjauhkan. Tahuro yatuhuru tuhron. Tahuro yatuhuru tuhron. Tuhuru itu apa? Bersuci. Bersuci atau menyucikan, bersuci atau menyucikan. Bukan nyuci kayak ghusala tadi Bapak Ibu akhwati fillah, tapi ini lebih kepada masalah batinnya. Membersihkan tapi secara batin. Jadi membersihkan.
Tapi tidak membersihkannya bukan hanya sekedar fisik. Tapi kalau tohuro membersihkannya sudah lahir batin kedua-duanya. Ghasala tadi lebih kepada menyucikan, membersihkan secara batin saja. Tapi kalau tohuro kedua-duanya lahir dan batin. Makanya wudhu itu kan lahirnya kita dibersihkan, batinnya juga. Nah, bukannya dinamakan toharoh, bersuci. Toharoh, membersihkan atau menyucikan. Baik, itu artinya Bapak Ibu akhwati. Sebelum lanjut ada yang mesti ditanyakan? Iya Ustaz, Ya, Bu. saya ada sedikit pertanyaan. Tentang bab yang ketiga Ustaz, yang fa'ala yaf'alu, mauzunnya kan manaa, man'an gitu ya. Nah, di sini di masaha yamsau mashan. Nah, yang saya ingin tanyakan, mengapa bisa berubah dari zahaba menjadi zihaban? Itu yang pertama. Yang kedua, wazan yang keempat, fa'ila yaf'alu. Lalu contohnya la'iba jadi masdarnya jadi la'iban. Kalau yang alima jadi ilman. Itu yang kedua ya Ustaz ya. Yang ketiga, bagaimana kita mengetahui tentang perubahan wazan fa'ila yaf'ilu, hasiba, husbanan. Ini nunnya apa sudah memang dari sananya? Tuh, nunnya ya. Kalau misalnya dilihat dari masdar kan fa'lan kayak husban. Ini nunnya ini apa memang sudah dari sananya? Terus naima ya naimu ni'matan. Taknya juga Ustaz, yang saya tanyakan tuh nunnya, taknya. Lalu yang terakhir mauzan yang keenam fa'ula yaf'ulu. Di sini ada kalau yang cocok karman ya kan masdarnya. Di sini jadi sulhan dan tuhron. Itu kenapa bisa berbeda Ustaz? Ya itu aja. Yang kenapa bisa jadi zihaban, terus bisa Ya. jadi husbanan, ni'matan, itu Ustaz. Ya. Oke. Berapa pertanyaan Bu tadi? 5 ya Bu ya? Jadi itu. 5 tadi. Berapa Bu? 6. 5. 5. Pertanyaan Ya, Bu yang 5 itu jawabannya hanya 1 Bu. Ya 5. Jawabannya hanya Iya. 1. Hanya 1 Pak. Kita pergi ke sini. 1. Iya. Ya. Pergi kita ke sini aja langsung. Tadi kami sudah menjelaskan. Kembali diulang Bu. Jawabannya dari masdar ini adalah khusus. Nih Bu, masdar ini. Oke. Sigot masdar. Tidak ada rumus. Gitu ya. Maksudnya apa Bu? Kalau Ibu tanya tadi husbanan itu apakah dari memang nunnya ada di situ? Memang Bu. Itu bentuk masdarnya seperti itu. Lihaban seperti itu bentuk masdarnya. Ni'matan, naimah tadi memang seperti itu bentuk masdarnya. Asalnya memang sudah dari situ Bu. Makanya dikatakan bahwasanya al-fi'lu tsulats mujarrad. Ini kan al-fi'lu tsulats mujarrad nih Bu. Yang kita bahas sekarang. Yang kita bahas sekarang Yang ini asli. Yang aslinya, tapi bukan yang ini asli apa? Sulasi mujarrad. Ini fi'il sulasi mujarrad. Yang apa? Yang sulasi mujarrad tuh fi'il madinya 3 huruf. Itu Bu, 3 huruf saja. Dan 3 huruf. Makanya dinamakan mujarradnya sulasi ini ada 2. Sulasi mujarrad seperti pelajaran kita di awal-awal dulu, ada sulasi mujarrad, ada mazid. Kalau mazid fi'il madinya tergantung, kalau mazidnya 1 huruf berarti fi'il madinya 4 huruf jadinya. Kalau mazidnya 2 huruf berarti fi'il madinya menjadi 5 huruf. Kalau mazidnya 3 huruf berarti fi'il madinya 6 huruf. Itu hanya 3 saja, 3 huruf penambahannya Bu. Dan itu dikatakan mazid kenapa? Karena asal katanya dari yang fi'il pengembangan dari fi'il sulasi mujarrad ini. Contoh, kharaja bisa menjadi istakhraja. Istakhraja itu ada istakhraja. Istakhraja ada 3 tambahan di situ. Tapi apakah dia dikatakan fi'il yang 6 huruf? Tidak. Dia dikatakan fi'il sulasi mazid. Istakhraja tadi. Kenapa? Karena dia pengembangan dari
yang sulasi tadi. Dari kata apa kalau kita pergi ke dasarnya lagi dari kata khoroja. Khoroja, 3 huruf. Ya, iya. Kembali lagi, Bu. Ya. Kembali dari pertanyaan Ibu. Jadi untuk al-fi'lu sulasi mujarrad khusus kepada masdar dia tidak ikut rumus. Yang lain sama. Kalau yang lain selain masdar ini sama. Nanti di fi'il mazid masdarnya sama. Nah gitu, Bu. Kan ada contohnya saja fi'il mazid yang 1 huruf. Ada itu af'ala yaf'ulu af'ala yuf'ilu if'alan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Dia if'alan itu masdarnya. Akan mirip if'alan semuanya. Contoh, kalau kita mau zennya ahsana yuhsinu ihsanan. Ahsana yuhsinu ihsanan. Anzala yunzilu inzalan. Mirip kan, Bu, semuanya? Mirip. Dia mengikuti masdarnya mengikuti kalau mazidnya. Tetapi khusus untuk al-fi'lu sulasi mujarrad masdarnya tidak mengikuti rumus. Tidak mengikuti rumus. Itulah jawabannya, Bu. Itu jawabannya kenapa kita balik lagi ke atas. Kita balik lagi ke atas. Itulah kenapa ini dibuatnya lengkap-lengkap. Dibuatnya di sini masdarnya sekaligus. Kenapa? Karena masdarnya tidak sesuai dengan ini. Tidak ada yang sesuai, ada yang tidak. Makanya masdar dibuat. Sedangkan fi'il mudhari'nya kan tidak dibuatnya lagi, Bu. Contoh alima. Mana fi'il mudhari' sini? Tidak dibuatnya. Karena babnya bab yaf'alu, fa'ila yaf'alu. Sudah pasti alima itu menjadi ya'lamu. Tetapi kenapa ilmannya dibuat? Ilmannya kenapa? Karena dia tidak sesuai dengan fa'alan. Kalau fa'alan kan harusnya alman. Tetapi alman tidak ada. Iya. Kenapa bisa seperti itu? Karena asalnya juga sudah seperti itu, Bu. Dasarnya seperti itu. Sama dengan kalau istilahnya bahasa kitanya, kalau kita tanyakan kenapa saya laki-laki, ya misalnya saya terlahir laki-laki, karena asalnya itu gitu. Itu. Sononya gitu Ustaz. Iya, udah dari sononya kayak gitu. Makanya dia ditulis. Kapan, Bu? Insyaallah udah paham ya, Bu ya? Yang lain Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Ini diingat karena masdar ini tidak ada rumus. Tapi ketika kita menghafal wazan, tetap fa'lan itu disebutkan untuk memudahkan. Kalau dihilangkan fa'lan nanti susah kita masdar itu apa ya? Di mana posisi? Makanya itu. Karena dia ada yang sesuai dengan fa'lan, ada yang tidak. Itu makanya ketika kita menghafal mufradat di fi'il ini, dihafal fi'il madi, fi'il mudhari dan masdarnya sekaligus. Khusus untuk fi'il sulasi mujarrad ini ada 6 bab. Baik Bapak Ibu akhwati fillah, sebelum kita masuk kepada kesimpulan ini yang perlu dihafalkan betul nanti ini. Sebelum kita masuk, kita bahas dulu. Jangan dipikirkan oh banyak yang dihafal, enggak Bapak Ibu. Kalau sudah hafal tadi yang bab 2-nya fa'ala yaf'ulu fa'lan yang disetorkan itu insyaallah mudah menghafal ini nanti. Asal tahu rumusnya. Tahu mana yang perlu diubah, mana yang tidak. Nah, kalau itu kita tidak perlu menghafal lagi, kita hanya mengingat oh ini diubah ke sini, ini diubah ke sini. Nanti kita beritahukan caranya. Sebelum itu, ada pertanyaan Bapak Ibu akhwati fillah? Masih ada pertanyaan yang dibuat ragu? Silahkan ditanyakan. Sebelumnya syukran ya kepada Ibu Robiatul Adawiyah yang sudah bertanya tadi. Mungkin masih ada kawan-kawan yang juga ragu, menjadi lebih kuat jadinya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu akhwati fillah? Tidak? Sudah paham semuanya? Iza, paham Za? Halo? Insyaallah paham Ustaz. Insyaallah paham. Oke, kita lanjutkan. Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Tasrif usul. Lah ingat, dia tasrif ini ada usul, ada far'i. Usul itu pokoknya. Seperti kalau agama kita kan ada juga usul, ada furu'. Kan? Usul furu'. Usul pokoknya, furu' cabangnya. Ini juga furu' itu kan jamak dari far'un. Far'un. Furu' jamaknya. Usul ini jamak dari aslun. Aslun usul. Aslun asal atau asli. Asalnya. Usul asal-asal atau dasar-dasar. Far'un cabang. Furu' cabang-cabang. Nah, jadi di sini juga ada itu, Pak. Akhi waqti fillah. Ada usul, ada furu', ada aslinya, ada far'inya. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah yang usulnya dulu. Nanti cabangnya juga kita pelajari. Karena setiap ini ada tasrifnya sendiri. Fi'il madi ini ada pula tasrif sendirinya nanti. Fi'il mudhari ada pula tasrif sendirinya. Tapi sekarang yang pokoknya yang dia dulu sebelum dijabarkan satu-satu.
Jadi nanti kitab ini Bapak Ibu akhi waqti fillah yang kita pelajari adalah ini semua. Nanti setelah kita pelajari ini, menghafal ini, kita pelajari, kita rincikan fi'il madinya lagi, bentuknya seperti apa. Setelah itu pelajari lagi mudhari'nya, bentuknya seperti apa. Setelah itu apa lagi? Dipelajari lagi perubahan isim fa'ilnya, afwan. Iya, isim fa'ilnya juga dipelajari nanti, perubahannya apa saja. Isim maf'ulnya juga dipelajari, perubahannya apa saja. Fi'il amarnya apa saja bentuk perubahannya. Itu dipelajari sampai nanti ke majhul. Dipelajari itu semua Bapak Ibu. Jadi pokoknya ini. Paham kita ini, hafal kita ini, insya Allah berikutnya dipahami. Karena memang pelajaran di kitab ini lebih fokus kepada ini, membahas ini. Ini pokoknya nanti dijabarkan lebih rinci lagi, dipecahkan lagi nanti. Tapi pokoknya ini. Inilah yang kita pelajari di kitab ini sebetulnya Bapak Ibu. Kita kuasai ini, insya Allah sudah banyak mufradat bahasa Arab yang kita kuasai. Karena tafsir usul minas sulasi mujarrad ini banyak kosakatanya yang memakai ini. Di kitab 2-nya nanti baru kita mempelajari mazid. Insya Allah kalau di Muyassar kalau di Al-Kafi ini jilid 1 jilid 2-nya sepaket kita pelajari Bapak Ibu. Selesai kita jilid 1 ini, kita pelajari jilid 2 nanti karena sulasi dan mazidnya harus kita pelajari dulu, harus kita pahami. Karena memang sorof ini yang dipelajari tasrif Bapak Ibu akhwati fillah. Paham kita tasrif, paham tapi juga harus hafal. Hafal tapi tidak paham juga susah. Tidak bisa mempraktekannya. Paham, tidak hafal juga akan susah, kewalahan. Kemana perginya, kemana? Kita paham tapi tak hafal juga. Jadi hafal dan paham ini di sini tidak bisa dipisahkan. Insya Allah perlahan dengan kita memahami, menghafalnya akan menjadi mudah. Ini di sini intinya, Bapak Ibu akhirnya difokuskan. Kalau kita sudah fokus, mengerti 100% ini, insya Allah akan mudah mengikuti selanjutnya. Baik, ini di atas adalah sigatnya yang sudah kita paham, sudah kita pelajari. Madi maklum berarti fiil kata kerja yang telah berlalu. Maklum yang pelakunya diketahui. Berarti kalau dalam bahasa kitanya kata kerja aktif. Kata kerja untuk waktu yang telah berlalu, kata kerja aktif yang untuk waktu yang telah berlalu. Kata kerja aktif untuk waktu yang sedang atau akan datang. Masdar itu masdar saja, masdar asalnya, masdar, sumber atau masdar. Ya. Tapi ia isim, tergolong pada isim karena dia tanwin. Isim. Jadi di sini ada fiil, ada isim, tak ada huruf. Dia hanya isim dan fiil saja Bapak Ibu akhwati fillah. Masdar ini pergi ke isim. Isim fa'il pergi ke isim, sudah pasti isim karena dimulai dengan isim kan. Isim fa'il. Berarti yang melakukan, subjek, pelaku. Isim maf'ul, objeknya, isim dan dia isim. If'il, fi'il amar, kata kerja perintah dia kepada fi'il. Fi'lun nahi, kata kerja larangan. Ismul zaman, isim waktu, menerangkan waktu. Isim makan, isim tempat, menerangkan tempat. Isim alah yaitu menerangkan tentang alatnya, isimnya. Dia termasuk isim juga. Ini madi lagi, fiil lagi. Fiil madi majhul. Yang tadi maklum, yang ini majhul. Majhul artinya tidak diketahui, pelakunya tidak ketahui, maka dia kata kerja pasif. Ini juga kata kerja pasif. Kata kerja pasif madi majhul, dia kata kerja pasif yang pelakunya tidak diketahui. Mudhari' majhul, kata kerja pasif yang pelakunya tidak diketahui, yang sedang atau akan dilakukan. Baik, itu sigotnya. Paham kita sigotnya, bisa kita mengartikannya Bapak Ibu akhwati fillah. Baik, dipahami. Sigot-sigotnya harus paham. Karena di situ kuncinya kita memahami artinya. Tak melulu kita harus hafal wazan saja hafal tapi artinya tidak tahu, juga tidak akan bisa menjadikan sorof ini menjadi kendaraan kita supaya cepat sampai. Jadi harus paham dengan sigot, harus paham. Jadi pertanyaannya nanti Bapak Ibu akhwati fillah, kalau kami tanya apa sigot, jawab sigot. Apa kami tanya apa fi'il madinya, jawab fi'il madinya. Kalau kami tanya wazan, jawab wazannya. Kami tanya wazun, jawab mauzunnya. Harus fokus ya Bapak Ibu akhwati fillah ya. Harus fokus.
Ini bab-bab yang sudah kita pelajari tadi. Ini babnya sudah kita pelajari tadi. Bab 1 fa'ala yaf'ilu fa'lan tadi. Ini pengembangannya sampai kepada fu'ila yaf'alu. Ingat, disinilah alasan kami menekankan Bapak Ibu akhi waktu fillah menghafal tasriful usul yang di halaman berapa? Yang di halaman berapa kemarin? Yang di halaman 6 itu. Dan dia sesuainya dengan bab yang kedua ini. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilan maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun yaf'alun fa'ila yaf'alu. Karena dia sama saja. Yang perlu diubah adalah fa'ala. Makanya hafal dulu 1, 2, 3. Ini kunci pertamanya yang dihafal ini Bapak Ibu akhi fillah. Ini kunci menghafal pertamanya dulu. Dihafal ini, insya Allah kesininya mudah. Dihafal ini. Bab 1, fa'ala yaf'ilu fa'lan. Atau fathah kasrin. Yang kedua, fathu dhammin. Yang ketiga, fathatani. Yang keempat, kasru fathin. Kasru kasri fathin. Yang kelima adalah kasrotani. Yang kelima, yang keenam, domatani. Domatani, ya Bapak Ibu. Domatani. Apa? Domatani. Fathu kasrin, fathu dhammin, Fathu fathatani, dhammin, kasru kasru fathin, fathin, kasrotani, domatani. Atau kita singkat dengan apa? Singkat dengan ini Bapak Ibu. Coba ya kita menghafal dengan otak kanan. Kalau fathu fathin tadi mungkin fathu kasrin ada yang paham, ada yang agak susah mungkin. Kita coba dengan otak kanan. Coba aku ingin Anda untuk Anda untuk makan malam. Aku ingin Anda untuk aku ingin Anda untuk angan-angan ya. Kalau makan malam nanti ragu. Aku ingin Anda untuk angan-angan. Catat ya Bapak Ibu, catat aja di buku tulisnya atau di dekat kitabnya di sini. Aku ingin Anda untuk angan-angan. Katabtu. Mumtaz Bu. Barakallahu fiik. Ingat akan ikut-ikutan. Ingat akan ikut-ikutan. Ingat akan ikut-ikutan. Ikut-ikutan unggul-unggulan. Oke. Unggul-unggulan. Oh, unggulan-unggulan.
Ugal-ugalan boleh juga, Bu. Mana yang bagus? Oke, ugal-ugalan. Ikut-ikutan, ugal-ugalan. Oke. Kata-kata yang mudah kita ingat. Iya. Ugal-ugalan. Oke, syukran, Bu. Ugal-ugalan. Oke, aku ingin Anda untuk angan-angan, ingat akan ikut-ikutan, ugal-ugalan. Bisa menghafalnya Bapak Ibu akhirul fillah. Aku ingin Anda untuk Anda untuk ada 6. Ya, aku ingin yang pertama aku ingin, yang kedua Anda untuk, nah, yang ketiga angan-angan, yang keempat ingat akan, yang kelima ikut-ikutan, yang keenam ugal-ugalan. Aku ingin Anda untuk angan-angan, ingat akan, ikut-ikutan, ugal-ugalan. Ke ugal-ugalan pergi terakhir. Aku ingin Anda untuk angan-angan. Aku ingin kamu berangan-angan gitu. Aku ingin Anda untuk berangan-angan. Ingatlah akan apa? Ikut-ikutan ugal-ugalan. Kalau ikut-ikutan saja jadi ugal-ugalan gitu Bapak Ibu. Kalau sekedar ikut-ikutan bisa jadi ugal-ugalan. Ya, kalau sekedar ikut-ikutan tapi kita tidak tahu apa yang kita ikuti. Diajak orang nanti kita masuk lubang. Nah, masuk kita lubang. Jadi ugal-ugalan jadinya kalau sekedar ikut-ikutan saja. Nah, itu maksudnya. Jadi aku ingin Anda untuk angan-angan, ingat akan, ikut-ikutan, ugal-ugalan. Udah hafal Bapak Ibu akhwat-fillah? Sudah? Salah, Ustaz. Udah. Dah. Yang lain? Iza ada hafal kira-kira? Aku ingin Anda untuk angan-angan, ingat akan, ikut-ikutan, ugal-ugalan tuh? Udah? Akan ikut-ikutan ugal-ugalan. Ada? Ingat? Udah hafal? Iza? Atau Mak yang lain? Ukti Siti udah hafal? Belum, Ustaz. Coba Hafal. hafal. Hafal aja ini dulu. Nanti kami tunjukkan apa sih nyambungnya ke situ. Nanti kita kalau Bu Robiatul Adawiyah insya Allah paham nih kemana nyambungnya nih. Oke. Aku ingin Anda untuk angan-angan, ingat akan, ikut-ikutan, ugal-ugalan. Aku ingin Anda untuk, aku ingin kamu untuk apa? Berangan-angan. Berangan-angan apa? Nah, ingat akan apa? Ingat akan, kalau ikut-ikutan berarti sama dengan ugal-ugalan. Ikut-ikutan saja tanpa tahu ilmunya sama dengan ugal-ugalan. Jadi aku ingin Anda untuk angan-angan, ingat akan, ikut-ikutan, ugal-ugalan. Aku ingin Anda untuk angan-angan, ingat akan, ikut-ikutan, ugal-ugalan. Gitu. Ini kan seperti syair dia, seperti syair tapi mengartikannya apa? Aku ingin engkau untuk apa? Berangan-angan. Berangan-anganlah. Dengan apa? Dengan ingat bahwasanya ikut-ikutan itu sama dengan ugal-ugalan. Sekedar ikut-ikutan tanpa tahu ilmunya sama dengan ugal-ugalan gitu. Oke. Tapi disingkat lagi, aku ingin Anda untuk angan-angan. Ingat akan ikut-ikutan, ugal-ugalan. Sudah hafal? Yang lain Bapak Ibu alhamdulillah. Kalau sudah hafal ini, insya Allah bisa menghafal nih, yang 6 nih. Nah, kuncinya untuk menghafal semuanya ini dulu. Sudah ini baru kami tunjukkan ke sini nanti. Nah, kalau kesininya kuncinya dengan Bapak Ibu hafal yang ini dulu. Kan udah hafal ini. Yang ini kan sudah dihafal tasriful usulnya. Insya Allah yang ininya mudah nanti kalau udah hafal yang ini. Mudah lah yang lain. Tapi sebelum ininya dulu untuk menghafal urutannya tentu dihafalkan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6-nya. Tentu harus dihafalkan dulu. Biar kita tahu kemana mosnya. Udah hafal Bapak Ibu? Hafal Ustaz. Apa Bu? Ya Bu? Apa Ustaz? Saya biasa diajarin ngapal dari dulu ya, dari Fathu Domin. Jadi Nasoroyan suruh Nasron, waman soron, waman nasiron. Jadi agak bingung. Jadi di sini kan tidak ada wazaka ya. Kalau saya jadi wazaka maf'ulun, uf'ul, lataf'ul, maf'alun, mif'alun. Jadi seperti itu. Jadi kadang jadi kayak Iya Bu. Itu kan terbiasa seperti itu. Di Amsilatul Tasrifiyah. Itu di kitab Amsilatul Tasrifiyah Bu. Betul Bu. Itu mengapa ada wahwa itu Bu, itu menandakan kalau wahwa fa'ilun dan dia adalah pelaku, menandakan dia subjek. Wadzaka maf'ulun, zakah itu kan kepemilikan Bu. Kamu milik apa? Berarti objeknya, menandakan dia objek. Itu huwa itu menandakan dia fa'il, zakah itu menandakan dia objek. Ditambah itu untuk memudahkan Bu. Sedangkan di kitab ini Ustadz Aceh Zakaria rahimahullahu taala beliau tidak memakai huwa dan zakanya untuk ini kan untuk
apa sekali, apa namanya? Pemula kali Bapak Ibu akhwati fillah. Jadi itu Bu. Referensinya kan Tapi ini sama Bu. Iya, intinya sama. sama Bu. Intinya sama. Sedangkan pakai huwa itu untuk menandakan bahwa huwa itu menandakan yang Ibu hafal wa fa'il itu adalah subjeknya. Karena dia akan menjadi subjek. Huwa itu kan huwa fa'il. Huwa katib. Dia pencatat. Zaka maf'ulun, berarti zaka ini sebagai objek nanti. Zaka maf'ulun itu zaka maktubun. Zaka maktubun. Dia memiliki maktub yang ditulis. Gitu. Lebih kurangnya seperti itu Bapak Ibu. Ibu ya. Lebih kurang itu. Insyaallah. Sekarang berarti kita udah hafal. Kalau udah hafal, boleh Ibu menghafal, boleh. Boleh Ibu hafal dengan huwa dan zakanya boleh. Intinya sama saja. Ya, boleh Bu. Oh, iya. Daripada Ibu bingung pula nanti mengubah itu ya. Udah, kalau Ibu udah hafal dah aman. Itu saja yang Ibu hafal saja. Tapi bagi yang lain Bapak Ibu akhwati yang lain yang belum pernah menghafal itu misalnya ini sajalah. Ini saja cukup. Dia sama saja. Intinya sama, Bu. Nah, Ibu. Iya, oke. Syukur Ustaz. Afwan, Bu. Menambah ilmu pengetahuan Ustaz. Iya, Bu, insyaallah, Bu. Yang lain Bapak Ibu akhwati fillah. Gimana? Mangga udah hafal Mangga? Mangga insyaallah udah hafal juga nih. Ya di bab salam. Oh, gimana Mangga? Insyaallah hafal. Insyaallah di bab salam udah hafal udah Mangga. Mangga juga pakai ma huwa fa'ilun juga dulu Mangga. Pakai cuman awak momok dengan nahu sorob dulunya. Insyaallah sekarang udah berbeda ya Mangga ya. Insyaallah. Insyaallah. Bagaimana yang lain Iza? Hafal. Yang dihafal ini saja dulu. Aku ingin Anda untuk angan-angan, ingat akan, ikut-ikutan, ugal-ugalan itu saja dulu. Untuk apa? Kalau Bu Robiatul Adawiyah tadi kan kalau dengan Mangah kayaknya dulu fathu kasrin. Fathu domin. Fathatani dan kasru fathin, kasrotani, domatani. Ya, bisa pakai itu. Cuman bagi yang pemula kali misalnya agak pusing pula nanti apalah fathu fathin atau fathu domin, kita coba yang Indonesianya. Aku ingin Anda untuk angan-angan, ingat akan, ikut-ikutan, ugal-ugalan. Ingat. Jadi apa intinya kami suruh menghafal ini? Ingat, untuk memastikan posisinya. Ini nomor bab 1, ini bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Fokusnya di mana Bapak Ibu? Akhwatullah, fokusnya di sini. I. Ya, AI, AU. Apa AI ini? Berarti AI fathah. Fathah dan kasroh ini. Fa'ala yaf'ilu. Aku ingin. Aku ingin. Untuk dia kita fokus ke harokatnya ya saya. Akhwatullah, kita fokus ke harokat ininya, ke ainul fi'ilnya. Ini memfokuskan ainul fi'ilnya saja. Ainul fi'il di fi'il madinya A. Ainul fi'il di fi'il mudhari'nya I. Yang pertama, AI. Yang kedua, AU. AU. Nih. Ainul fi'il di mudhari'nya U. Untuk. Yang ketiga, ainul fi'ilnya sama. Sama-sama fathah kedua-duanya, sama-sama A bunyinya. AA, angan-angan. Yang keempat, IA, ingat akan, IA. Nih, fokus kepada ainul fi'ilnya. IA, ingat akan. Yang kelima, II, ikut-ikutan. Yang keenam, UU, ugal-ugalan. Nih. Kenapa itu saja yang perlu kita pahami? Karena dia sama saja. Kan fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'ilu. Fa'ula yaf'ulu. Kalau kita menghafal seperti itu mungkin pusing kepala kita Bapak Ibu akhwati fillah. Tapi kalau dilihat ini akan perubahan harokatnya saja yang perlu kita pahami. Kalau di sini masdarnya sama fa'alan dia semuanya. Makanya menghafalnya nanti fa'ala yaf'alu fa'alan. Aku ingin fa'ala yaf'alu fa'alan. Anda untuk fa'ala yaf'alu fa'alan. Angan-angan fa'ala yaf'alu fa'alan. Ingat akan fa'ila lagi. Karena i kan. Fa'ila yaf'alu fa'alan. Ikut-ikutan. Fa'ila yaf'ilu fa'alan. Ugal-ugalan. Fa'ula yaf'ulu fa'alan. Bisa dipahami semuanya?
Ada yang ragu dengan penjabaran yang seperti ini? Ini sebetulnya menghafal kalau istilah Ustadz kami di pondok dulu, di pondok ini seperti apa namanya, menghafal bodoh-bodohannya gitu. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan kitab. Tapi ini memudahkan kita mengasah otak kanan kita. Gimana? Paham Ustadz, maksudnya? boleh nggak? Gimana, Bu? Boleh usul nggak nih? Apa, Bu? Boleh, Bu? Yang ini kan aku ingin ya. Saya baru Iya. nyambung nih Ustadz. Oke, bernyambung, Bu ya. Kan aku ingin. A-nya berarti kan fathah ya. Iya, iya betul, Bu. Nah, I-nya berarti kasroh. Iya. U-nya berarti domah. Ah, Terus jadi ini fathu kasrin, ya kan, fathu domin ya. Iya. Fathu kasrin, fathu domin, fathatani. Iya. Ustaz ya. Iya, Bu. Betul, Terus Bu. kasru fathin, kasrotani, domatani, gitu ya maksudnya ya. Iya, betul, Bu. Betul. Iya. Ini dibalik, kalau saya dulu fathu domin, fathu kasin, fathatani, kasru fatin, domatani, kasrotani. Kalau saya dulu gitu. Iya, Bu. Ya, itu yang kami sebutkan tadi, Bu. Setiap kitab dia urutan babnya berbeda. Nah, ya, Bu. Setiap kitab ya, di silsilah seperti itu. Kalau yang Ibu sudah bacakan tadi itu di apa tuh? Di Amsilat Tasrifiyah kalau tidak salah. Seperti itu urutannya. Ya, seperti itu. Ya, itu apa urutan saja per kitabnya kan. Tapi sekarang karena kita memakai kitab Muyassar, tentu kita ikutkan apa namanya? Kita ikuti susunan yang dibuat oleh penulis kitab, oleh mualif kitab. Ya, Bu ya. Insyaallah. Tapi tidak masalah, Bu. Intinya di situ juga sebetulnya, Bu. Intinya ke sana juga nanti. Nah, boleh Bu ragu nanti boleh dengan yang lama. Tapi kan kalau Ibu udah hafal itu, Ibu hanya tinggal menukar-nukar tempatnya saja. Iya. Tadi saya hanya memperjelas yang A-nya berarti fathah gitu kan. Iya betul. U-nya berarti kasroh kan, U-nya fathah domah. kasroh Ya kan A-I-U fa'ala yaf'ilu gitu kan. Betul, Bu. Gitu. Iya. Baru nyambung apa nih? Ya. Baru nyambung. Ya, Ustaz. Makasih, Ustaz. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu. Ya, Bu. Mumtaz, Bu. Ya, lain gimana, Iza? Paham, Iza? Ukhti Siti? Insyaallah paham, Ustaz. Ukhti Jumiah, paham? Insyaallah, Ustaz. Nah, coba kita hafalkan ini dulu ya. Hafalkan itu urutannya 6. Ini kalau kita sudah hafal yang bab 2-nya yang tasriful usul kemarin yang kami minta itu, kalau sudah hafal ini, enak kita membahas ini lagi. Membahasnya seperti masdarnya kan sama semua. Nah, masdarnya sama fa'alan semua. Isim fa'ilnya sama semua, tapi sampai 5. Sedangkan yang fa'ula, balikkan. Kalau ini fa-nya yang panjang, kalau ini e-nya yang panjang. Satu saja yang berbeda. Kalau yang 5 yang lain, bab 1 sampai bab 5, ya dari fa'ala yaf'ilu sampai fa'ila yaf'ilu, semuanya isim fa'ilnya sama, fa'ilun. Cuman ketika fa'ula yaf'ulu beda dia sendiri. Fa'il. Fa'ilun. Itu ingat. Yang beda-beda itu yang diingat. Sedangkan isim maf'ul sama semua. Sama saja. Masdar dengan isim maf'ul sama. Walaupun nanti masdar ketika di mauzunnya, ketika di mauzun dia tidak ada rumus di mauzunnya ya. Tapi ketika mahfal mazan nih kita hafal saja semua fa'lan aja. Tapi di mauzunnya dia tidak sesuai. Mauzunnya maksud tidak ada rumus tuh adalah dia tidak sesuai nanti dengan masdar, dengan wazan masdar ini. Tapi yang lainnya sesuai. Kalau madi maklum misalnya apanya sesuai dengan itu semuanya. Isim maf'ul isim fa'ilnya sesuai dengan itu semua, tapi masdarnya yang tidak sesuai. Tapi untuk menghafal wazannya kita hafalkan fa'lan semuanya. Maf'ul sama semuanya. Fi'il amr dia berbeda tergantung fi'il mudhari'nya. Lihat. Ainul fi'ilnya kalau kasroh berarti dia kasroh juga di sini. Kalau kasroh ini dia i. Sama dengan kalau dia fathah. Fathah dia seperti ini. Fathah dia, maka dia di i juga. Kalau ainul fi'ilnya kasroh dan fathah, maka dia i. Dia tidak ada a. Kalau untuk ini, hamzahnya tidak ada a. Hanya i saja. Sedangkan untuk kalau ainul fi'ilnya domah, dia u.
Jadi hamzahnya ada dua bentuk saja. I satu, u satu. Tergantung. Kalau ainul fi'ilnya kasroh dan fathah, maka dia i. Tapi kalau ainul fi'ilnya dhammah, maka dia u. Oke? Naam. Baik. Sedangkan untuk menentukan dia dhammah atau kasroh fathahnya, lihat fi'il mudhari'nya. Kalau ainul fi'ilnya dia ainul fi'il di fi'il mudhari'nya ini, kalau dia kasroh berarti dia kasroh di sini. Kalau dia dhammah berarti dia dhammah di sini. Kalau dia fathah yaf'alu, berarti dia fathah di sini. Itu sesuaikan dengan fi'il mudhari'nya. Samakan dengan fi'il mudhari'nya, 3 bentuk. Oke. Baik, itu untuk fi'il amr. Sedangkan fi'il nahi mudah. Kalau sudah tahu fi'il mudhari'nya, sesuaikan saja ini dengan fi'il mudhari'. Kalau if'il la taf'il. Kalau uf'ul la taf'ul. Kalau if'al la taf'al. Itu saja bentuknya semua. La taf'al. Tergantung mana seperti apa. Juga sama dengan tentu dari acuan fi'il amr tadi. Kemana acuannya? Kepada fi'il mudhari'nya. Lanjut, isim zamannya. Isim zaman, Bapak Ibu akhwati, hanya ada 2 bentuk. Maf'ilun satu, maf'alun satu. Pertanyaannya, isim zaman, isim makan, satu yang kita kaji, kedua-duanya langsung terjawab. Karena dia sama. Yang perlu dikaji, bentuknya hanya 2. Maf'ilun satu, maf'alun satu. Kapan dia maf'ilun? Lihat lagi fi'il mudhari'nya. Dia maf'ilun kalau fi'il mudhari'nya yaf'ilun. Yaf'ilu, ya. Maf'ilun kalau fi'il mudhari'nya yaf'ilu. Tetapi kalau fi'il mudhari'nya yaf'ulu, dia maf'alun. Dan yaf'alu, fi'il mudhari'nya yaf'ulu, dia yaf'alu, dia maf'alun. Oke? Kalau fi'il mudhari'nya yaf'alu dan yaf'ulu, maka dia maf'alun. Tapi kalau fi'il mudhari'nya yaf'ilu, maka dia maf'ilun. Agak berbeda dengan fi'il amr tadi sedikit. Kalau ini yang Ustaz sama. mau tanya, Iya, Zah. kalau yang hamzah wasol itu yang di fi'il amar, gimana menentukan i atau u-nya Ustaz? I atau U-nya dilihat ainul fi'ilnya, Zah. Ukti Zah. Dan ainul fi'ilnya. Tentu patokannya di sini. Oke. Kita ulangi lagi. Untuk menentukannya I atau U, dia bentuknya kan hanya 2. I atau U. Lihat ainul fi'ilnya. Kalau ainul fi'ilnya, kalau U, dia satu saja. Kalau yang I, 2 bentuknya. Kalau U, satu saja. Kalau dia U, ainul fi'ilnya dhammah. Yaf'ulu. Yaf'ulu menjadi uf'ul. Yaf'ulu menjadi uf'ul. Tetapi kalau yaf'ilu dan yaf'alu sama. Sama-sama if. Ya, if. Sama-sama if. Yaf'ilu if'il. Yaf'alu if'al. Gimana, Zah? Udah paham? Gimana, Zah? Udah paham atau masih ragu? Kalau masih ragu, dipelankan dikit lagi. Masih ragu Ustaz. Kan tadi ainul fi'ilnya kan nanti ngikut yang di ainul fi'il amarnya. Terus kalau yang hamzah wasolnya yang gimana? Ikut ainul fi'il juga Iya, ikut ainul ininya. fi'ilnya. Ikut ainul fi'ilnya. Tapi tidak semuanya ikut. Maksudnya tidak semuanya. Kalau U jadinya. Tapi kalau ainul fi'ilnya A, jadi A. Af'al. Tidak. Salah. Karena dia hanya 2 bentuk saja. Yang perlu Iza ingat. Berarti kalau dia fathah, jadi If'al. hamzah wasolnya kasrah. Kasrah, iya. Iya, i. Oh Ya. ya. If'al dan if'il sama. If'al satu, if'il satu. Yang beda hanya uf'ul. Berbeda dengan ini. Berbeda dengan ini. Yang ini yang sama adalah yaf'alu dan yaf'ulu. Menjadi maf'alun. Sedangkan yaf'ilu dia sendiri. Maf'ilun. Itu bedanya. Sedangkan fi'il amar tadi yang Berarti sama. tidak Iya, Zah? berarti tidak ada fathahnya ya, Ustaz. Yang mana? Yang hamzah wasol. Kayak misalnya Hamzah wasol. iya, af'al gitu Tidak. nggak ada Tidak, ya. nggak ada. Nggak ada, Zah. Berarti Yang i sama u aja. I sama U saja, betul. Betul, Zah. Begitu juga dengan Syukran isim Ustaz. zaman, afwan, dengan isim zaman hanya ada maf'ilun dan maf'alun saja. Kalau maf'ilun sama dengan yaf'ilu. Kan udah mudah tuh. Kalau maf'alun sama dengan yaf'alu. Sedangkan maf'ulun tidak ada. Kan dhammah satu kan, maf'ulun tidak ada. Jadi maf'ulun itu kalau yaf'ulu kemana perginya? Maf'alun. Dia maf'alun perginya, bukan maf'ilun ya. Maf'alun. Paham?
Sama dengan i tadi, i dengan u tadi hanya ada i dan u. Kalau kalau if'il kan udah jelas tuh, uf'ul jelas. Kalau al apa if'al sama dia. Begitu juga dengan maf'ilun dan maf'alun hanya ada dua. Yaf'ilu lihat fi'il mudhari'nya. Kalau yaf'ilu maf'ilun dia isim makan isim zamannya. Kalau yaf'alu menjadi maf'alun isim zaman isim makannya. Kalau yang ulu gimana? Sedangkan maf'ulun tidak ada. Maf'ulun yaf'ulu itu perginya kepada maf'alun. Sama aja dengan maf'alun. Bisa dipahami? Insya Allah Ustadz. Oke. Baik, itu dipahami dulu. Isim alatnya sama semuanya Bapak Ibu akhwati fillah. Ini itu yang kami bilang tadi, kalau seandainya kita udah hafal satu wazan saja, yang lainnya tidak perlu menghafal, hanya memahami letak-letaknya saja. Insya Allah nanti kalau dicoba dihafal sendiri. Makanya perlu dihafal hanya yang kita hafal, aku ingin, Anda untuk, itu saja untuk memastikan itu ya. Sedangkan yang lainnya kita pahami. Isim alatnya mif'alun aja semua. Madi majhulnya sama semua. Fu'ila yuf'alu, fi'ila yuf'alu. Yang penting jadi catatan kita ini. Isim zaman isim makan, pahami bentuknya. Fi'il amar, fi'il nahi, pahami bentuknya. Dan fa'il. Fa'il. Maf'ul sama juga. Fa'il hanya yang keenamnya aja yang berbeda. Itu. Baik, Bapak Ibu akhi waqti fillah. Ada yang mau ditanyakan yang ragu? Dan sigotnya dipahami. Ini sigotnya ini berarti artinya ini. Itu dipahami Bapak Ibu akhwati. Ada yang ragu? Kalau tidak ada, kita tutup dulu karena hari sudah jam 10 lewat. Tidak terasa sudah lewat jam 10. Mungkin ada yang di Sulawesi, mungkin sekarang udah jam 11 ya. Ukti Siti jam 11 sana Ukti? Jam 11 lewat 12 Ustaz. 11 lewat 12 sudah tengah malam di sana kan. Afwan ya. Oke, kita selesaikan. Masih ada pertanyaan? Ada yang diragukan? Tidak ada, berarti kami yang ingin bertanya besoknya lagi. Apa yang kami tanyakan? Setorkan hafalan ini, Bapak Ibu akhwati. Angsur-angsur menghafalnya ya. Pahami ini. Kalau sudah hafal yang halaman 6 yang kami minta itu kan halaman 6 ini. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun. Yang lainnya enak. Tinggal memahami yang dijelaskan tadi. Jadi harapannya ini dihafalkan dulu. Dihafalkan. Angsur-angsur saja Bapak Ibu akhwati fillah dalam sehari ini satu. Tapi kami rasa kalau sudah hafal yang bab 2-nya, yang lainnya mudah. Kalau untuk Bu Rabiatul Adawiyah, kalau udah biasa menghafal pakai wahwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun nih, enggak apa-apa, setorannya pakai itu saja. Pakai itu saja, sama saja insyaallah. Tapi yang lain lihat yang belum belajar sama sekali, ini dihafalkan dan kami minta disetorkan paling lama Jumat besok melalui melalui rekaman, melalui voice note. Ya Bapak Ibu akhwati fillah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, itu tugasnya insyaallah diminta semuanya menghafal wazan ini. Syukran ala ihtimamikum. Naktafi bihadzal qadar bi qiraati du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.